Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Yonce Nabire. Rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kasatgas Tindak ODC Kombes Pol Wahyu dengan melibatkan personil gabungan Satgas Gakum ODC, Satgas Tindak ODC, dan Polres Nabire. Salah satu tersangka Suprianus Pagau alias Siprianus Wea memperagakan bagaimana pelaku yang terbagi 3 kelompok membunuh dan merampas senjata 2 personil Brimob. Sebanyak 21 adegan diperagakan untuk menggambarkan peristiwa yang menewaskan 2 anggota Brimob, Brigpol M. Arif Maulana dan Bribtu Nelson C. Runaki. Rekonstruksi dilakukan dengan pengamanan ketat dengan melibatkan 15 kendaraan taktis. Pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, personil gabungan dari Polres Nabire dan Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki. Rekonstruksi dilakukan di lokasi di TKP kilometer 128, Distrik Siriwo, dengan pengawalan ketat dan perlengkapan taktis oleh Satgas Damai Kartens. Tersangka Suprianus Benggau alias Siprianus Wea yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya mengikuti 21 adegan reka ulang. Adegan menggambarkan secara rinci perencanaan, pembagian kelompok, eksekusi penembakan, pembacokan hingga perampasan senjata milik korban. Rekonstruksi juga mengungkap peran Suprianus sebagai dokumentator aksi, termasuk saat merekam video pernyataan sikap kelompok usai kejadian. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Tersangka telah dikembalikan ke rutan Polres Nabire dan tim penyidik tengah melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologis kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Kartens berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan atau pembunuhan terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire yang gugur saat melaksanakan tugas pengamanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kebakaran hebat melanda gudang barang bekas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api berasal dari sampah bekas kabel yang dibakar. Madura. Dari pantauan video amatir, api dengan cepat membesar dan melahap bangunan semi permanen yang dijadikan lapak rongsokan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran ini berawal saat pemilik lapak rongsokan tengah membakar kulit kabel, namun api dengan cepat menyambar hingga membesar. Kobaran api membuat warga panik, bahkan arus lalu lintas di depan lokasi macet panjang. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum tahu, Pak, kronologinya. Tapi tadi padamnya sama warga apa sama pemadam? Pemadam ya? Pemadam. Oh, itu kebakarannya berapa lama? Ada sekitar sejaman mah ada. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada. Oh, iya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat pemindahan tahanan makar di Sorong, Papua Barat Daya. Massa terlibat bentrok dengan polisi dan juga merusak gedung-gedung pemerintah. Pemindahan 4 tahanan kasus makar dari Sorong, Papua ke Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh Rabu dini hari. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Kericuhan ini terjadi Rabu dini hari tadi. Akibat serangan massa, salah satu perwira polisi dilaporkan terluka. Massa sebelumnya juga sempat memblokade area di depan Mapolresta Sorong Kota. Upaya aparat membubarkan massa di jalanan kota Sorong mendapat perlawanan.
Tak hanya terlibat bentrok dengan aparat, massa juga merusak fasilitas pemerintah, mulai dari rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, kantor Wali Kota Sorong, hingga kantor Gubernur Papua Barat Daya. Sejumlah titik pusat kota lainnya turut menjadi sasaran, sehingga aparat harus memperketat pengamanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Petugas keamanan bandara dan pengelola ground transport terlibat baku hantam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pemicu masalah diawali keributan dengan sopir taksi viral di media sosial. Kericuhan pecah di arena terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan terekam penumpang hingga viral. Bahkan, petugas AFSEK sempat terlibat adu fisik dengan seorang pria berpakaian kemeja kuning yang diidentifikasi sebagai supir taksi konvensional. Awalnya keributan hanya melibatkan dua pengelola ground transport di Bandara Ngurah Rai. Namun saat petugas AFSEK berupaya persuasif menenangkan massa, situasi malah semakin tidak terkendali. Hingga terjadilah aksi saling dorong dan terjadilah aksi saling pukul. Dua petugas Kadek PP dan Kadek AK pun menjadi korban pemukulan dan segera melaporkan ke Polres kawasan Bandara Ngurah Rai. Saat ini pihak Polres Bandara telah melakukan pendalaman kasus. 10 orang saksi sudah diperiksa dan 6 diantaranya dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk pengangkut gas tewas setelah truk yang dikendarai menabrak truk tronton. Truk korban tersangkut di belakang truk tronton. Dalam video amatir, pengendara di jalan tol, truk bermuatan gas tersangkut di bagian belakang truk tronton yang terus melaju di jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR. Truk yang melaju dari arah Kampung Rambutan menuju Cikunir, Bekasi, kemudian diteriaki pengendara lain di kilometer 42 Jatiasih agar berhenti. Diduga pengemudi truk tronton tidak menyadari membawa muatan lain di belakangnya. Petugas menyebut ditemukan bekas reruntuhan kecelakaan kendaraan di sekitar kilometer 36 Jatiwarna. Artinya truk bermuatan gas terseret sepanjang 6 kilometer. Jasad pengemudi truk bermuatan gas kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seorang pengamen tewas setelah nekat menceburkan diri ke sungai di Surabaya karena panik melihat patroli Satpol PP di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pun segera mengevakuasi jasad korban. Tim SAR Gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR Gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut.